Anda kembali di Apa Kabar Indonesia siang, pemirsa. TNI Angkatan Laut melalui Lantamal 7 Kupang NTT kembali menyalurkan bantuan kepada para korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur dengan menggunakan KRI Teluk Ende. KRI Teluk Ende membawa bantuan berupa beras, mie instan, minyak goreng, susu, pakaian layak pakai, dan air mineral serta perlengkapan kebutuhan perempuan. Bantuan logistik dikirim ke wilayah Flores Timur dan diserahkan ke posko induk BNPB meliputi 5,5 ton beras, 500 karton mie instan, air mineral, serta kebutuhan pokok lainnya. Selain bantuan bahan makanan, susu, air mineral, serta perlengkapan wanita, juga dikerahkan 1 peleton anggota Yon Marah Hanlan 7 Kupang, 1 unit mobil ambulans, dan tim medis serta sebuah truk. Dugaan penistaan agama oleh seorang transgender, Isa Zega, mendorong Himpunan Aktivis Pemuda Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Rabu siang. Ya, aksi ini bertujuan untuk mendesak pihak kepolisian segera menyelidiki Isa Zega terkait unggahannya mengenakan hijab saat menjalankan ibadah umroh. Puluhan massa yang tergabung dalam Himpunan Aktivis Pemuda Indonesia atau HAPI menuntut agar Mabes Polri memeriksa dan menindak tegas Isa Zega yang diduga telah menistakan agama Islam melalui unggahannya yang memperlihatkan dirinya mengenakan hijab saat menjalankan ibadah umroh. Salah satu anggota HAPI, Khairul, menjelaskan bahwa tindakan Isa Zega ini telah menyinggung umat Islam di Indonesia dan dapat mempengaruhi citra Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim di dunia. HAPI telah mempersiapkan langkah selanjutnya jika tuntutan mereka tidak segera direspons oleh Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia, dan Mabes Polri. Selain itu, mereka juga meminta pihak Mabes Polri untuk memeriksa dan mencabut izin usaha travel yang memberangkatkan umroh Isa Zega. Saya tidak bisa membayangkan malunya Republik ini, Indonesia ini, ketika ada negara yang kategorinya notabene mayoritasnya Islam, ya kan, kecolongan. Terus ada masyarakatnya menista agama tidak ditindak. Nah, ini masalah. Sebelumnya, anggota DPR RI fraksi PDIP Mufti Anam melalui laman Instagram yang menyoroti aksi seorang transgender Isa Zega yang membuat geger media sosial lantaran melakukan ibadah umroh dengan memakai hijab syar'i. Fatwa MUI, seorang laki-laki walaupun diubah jenis kelaminnya bahwa secara lahiriah dia tetap seorang laki-laki dan dalam melakukan prosesnya tetap harus menggunakan cara-cara seorang laki-laki. Mufti menilai aksi Isa Zega tersebut merupakan bagian dari penistaan agama yang sudah diatur dalam KUHP nomor 156A dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, untuk membahas polemik transgender umroh memakai hijab syar'i, kita sudah bersama Muhammad Nur Hayit, Komisi Dakwah MUI. Assalamualaikum, Gus Hayit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, sehat Gus Hayit. Nah, ini sedang ramai nih Gus di warganet, ramai-ramai membahas soal Isa Zega umroh. Nah, bahkan dituding menistakan agama. Tanggapannya Gus? Ya, saya membaca semua berita yang terkait Isa Zega. Saya juga membuka kembali fatwa-fatwa MUI terkait transgender, termasuk pernyataan terbaru dari Ketua Komisi Fatwa MUI, Profesor Dr. Asrorun Niam Saleh, juga pernyataan dari Ketua MUI, Pak Dr. Kiai Khalil Nafis, tentu atas nama Majelis Ulama Indonesia yang sudah disampaikan beliau-beliau, kami sangat menyesalkan ada tindakan-tindakan yang mencederai umat Islam di Indonesia dan umat Islam di seluruh dunia dari saudara Isa Zega. Apalagi kita tahu kasus ini menjadi tersebar karena perilakunya dia yang mengupload aktivitas dia berumroh dengan tata cara sebagai seorang wanita. Padahal dia adalah transgender, dia seorang laki-laki.
dan perilaku dia ini sudah memantik problem yang lebih luas di masyarakat, yaitu demonstrasi dari teman-teman pemuda Indonesia dan pernyataan resmi dari anggota DPR RI Mufti Anam dari PDIP. Oleh karena itu, kami memohon kepada semua masyarakat untuk ke depan berhati-hati, jangan membuat gaduh, jangan membuat problem dan memancing masalah. Seandainya Iza Zega yang memang memiliki kecenderungan mungkin takhanus ke perempuan-perempuanan, kalau memang itu dorongan dari hati terdalam dan tentu harus diobati ya, karena tetap tidak boleh orang laki-laki itu menjadi perempuan. Itu ada hadisnya Rasulullah SAW. Allah melaknat orang-orang yang kodratnya laki-laki lalu menjadi ke perempuan-perempuanan. Atau tarajul, orang yang aslinya perempuan lalu menjadi ke laki-lakian atau tomboy bahasa gaulnya. Itu tidak boleh karena menyalahi kodrat. Dan hukum itu sudah mutlak, semua mazhab mengatakan demikian. Ada pengecualian untuk hukum yang dari awal memang punya dua alat kelamin. Maka Islam memberikan dispensasi untuk memilih kecenderungannya menjadi laki-laki atau perempuan. Tapi kalau lahirnya menjadi laki-laki lalu menjadi perempuan dengan transgender itu tidak boleh, atau sebaliknya lahirnya menjadi perempuan tapi diopras sedemikian rupa seolah-olah lalu ingin menjadi laki-laki, itu juga nggak boleh. Nah, dalam kaitan hadis yang saya bacakan tadi maupun dalam kaitan perilakunya Iza Zega, tentu kita sangat menyesalkan tindakan-tindakan seperti ini terus berulang. Karena saya dengar sudah 3 kali dia berumroh dengan model begini. Nah, kita berharap pihak-pihak terkait dalam hal ini tentu travel yang memberangkatkan lebih hati-hati, dan kita berharap travel-travel lain yang mungkin akan diminta untuk menjadi fasilitator pemberangkatan teman-teman seperti Iza Zega sebaiknya memberi nasihat, karena pengelola travel ini tidak sekedar memberangkatkan orang dari satu tempat ke tempat lainnya, apalagi ini travel untuk beribadah. Baik. Jangan sampai tujuan ibadah itu tercederai karena niat yang tidak benar. Satu, kalau niatnya ibadah karena Allah, tujuannya harusnya tidak ada unsur-unsur yang melanggar ketentuan syariat. Bagaimana mungkin kita mengatakan mau ibadah, datang ke tanah suci, tetapi sudah melanggar ketentuan syariat. Yang kedua, tentu karena ibadah ini adalah amalan yang mulia, amalan yang suci, amalan yang agung, harus dibersihkan dari niat-niat untuk membuat gaduh. Salah satunya dia upload, dia share di sosial medianya, lalu kemudian memantik perdebatan, memantik polemik yang akhirnya bahkan membuat dikotomi gerakan di masyarakat. Bagi kelompoknya mungkin, oh ini hak asasi, ini hak pribadi, hak masing-masing. Tapi bagi masyarakat awam yang kemudian melihat ini sebuah penistaan, ini menjadi problem. Ada beberapa teman artisnya seperti ini, misalnya menyatakan ini penistaan. Walaupun MUI menurut pernyataan Kiai Khalil Nafis, kalau ini dianggap penistaan, tentu harus ada yang laporan lalu kita kaji bersama. Baik, artinya kalau dari MUI, ini apakah memang ada rekomendasi atau mungkin sanksi begitu ya yang kemudian dijatuhkan untuk travel terkait berkaitan dengan hal ini, Gus Said? Baik, kalau soal sanksi kepada travel tentu bukan kewenangannya MUI. Sanksi soal travel itu adalah kewenangannya Kementerian Agama. Jadi dalam kaitan ini kita mohon Kementerian Agama untuk juga turun tangan mengecek izin dari travel yang memberangkatkan Iza Zega ini. Kalau memang ada izinnya, tentu diproses dengan diberikan pembinaan, peringatan, dan seterusnya, agar tidak lagi melanggar apa yang sudah menjadi tatanan dan ketentuan. Bahwa seorang jamaah umroh atau haji yang berangkat, kalau dia perempuan, maka golongkanlah dan kelompokkanlah kepada kelompok dan golongan perempuan. Baik. Tapi kalau dia laki-laki, golongkanlah dan kelompokkanlah kepada kelompok laki-laki. Saya kira itu ketentuan umum. Nah, kalau ada travel yang memfasilitasi keberangkatan jamaah laki-laki dimasukkan ke perempuan, saya kira
pengelola travelnya ikut dosa besar ini. Baik. Karena dia akan mengganggu kenyamanan jamaah perempuan yang Ya, di dalamnya betul. disusukan laki-laki. Gus Atau Said, sebaliknya, kalau ini laki-laki, Ya. kemarin kan kita Gus. lihat ada yang jamaah laki-laki tapi seperti perempuan atau perempuan seperti laki-laki. Gus Said. Itu juga problem. Gus Ini Said. mengganggu kenyamanan dan kekhusyuan jamaah. Gus Said, yang kita tahu Isa Zega ini secara hukum itu memang sudah mengajukan ke pengadilan dan mengganti jenis kelaminnya perempuan. Mungkin kita ya husnuzon lah begitu ya. Mungkin pihak-pihak yang mengurus keberangkatannya ini memang mengetahui dari dokumen yang dia punya itu perempuan. Tapi secara Islam tadi Gus, dan yang disorot ini bukan hanya karena dia posting-posting, tapi orang menyorot kenapa memakai hijab begitu, kenapa memakai hijab syar'i, dan orang-orang tahu dia adalah laki-laki meskipun identitasnya sudah diganti perempuan semua. Baik, apa yang dilakukan dia walaupun sudah diputuskan di pengadilan itu kan hukum positif kita. Tetapi kalau bicara hukum agama, kita tidak bisa ngarang. Kita tidak bisa membuat aturan sendiri. Ya, kita harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat, di mana ada satu hadis yang sudah jelas, ini riwayatnya Imam Bukhari dan Abu Dawud yang saya baca, saya pelajarin. Bahasa hadisnya la'anallah, Allah melaknat. Melaknat siapa? Orang yang aslinya perempuan menjadi laki-laki, atau aslinya laki-laki menjadi perempuan. Nah, hadis ini adalah dasar dari semua ulama, semua madhab yang mengharamkan transgender dengan sengaja. Kecuali ada pilihan yang memang secara manusiawi itu kodratiyah. Baik, Allah Gus Said. mentakdirkan lahirnya seseorang itu punya dua alat kelamin. Yuk, ada laki-lakinya, ada perempuannya. Maka di situ hukumnya silakan memilih kepada kecenderungan yang mana yang Baik. dia pilih. Gus Tapi Said. kalau lahirnya dari hanya punya satu alat kelamin, laki-laki atau perempuan, ya maka nggak boleh dirubah. Ini takdir dengan sekian hukum yang akan mengikat setelahnya. Kalau perempuan ya hukum perempuan, kalau laki-laki ya hukum laki-laki. Baik, ini otomatis artinya umroh yang dilakukan ini tidak sah ya Gus ya? Otomatis menurut saya secara Baik, Gus Said. Tampaknya kita mengalami gangguan komunikasi dengan Gus Said. Tadi sudah didengarkan ya bersama bahwa secara hukum Islam tidak sah meskipun dia sudah mengganti identitasnya menjadi perempuan, tapi dalam agama itu tidak sah karena memang sesuai fitrah lahiriahnya dia adalah seorang laki-laki. Gus Said, apakah sudah bisa mendengar suara kami? siap. Baik, silakan dilanjutkan, tadi terputus. Saya mendengar. Ya, pertanyaan tadi yang terakhir apa tadi? Tidak sah berarti ibadahnya ini ya Gus? Ya, secara syariat yang saya ketahui sesuai dengan kitab-kitab yang saya pahami dan saya baca, dalam ibadah apapun, apalagi ibadah haji dan umroh, sudah jelas ketentuannya ada syarat dan rukunnya yang harus dipenuhi. Jika syarat dan rukunnya tidak dipenuhi, maka batallah ibadah itu. Sama kayak sholat, kalau nggak wudhu, tentu nggak sah sholatnya. Sholat kalau kita pakai pakaian yang kotor, tentu nggak sah sholatnya. Demikian kalau kita ibadah haji atau umroh, kalau ibadah haji dan umroh yang kita lakukan tidak memenuhi ketentuan syariat, tidak memenuhi ketentuan syarat dan rukunnya, tentu tidak sah. Sekali lagi ini menurut syariat. Tetapi menurut hakikat ibadah, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Dan itu bukan kewenangan kita. Baik. Tapi kita sudah diberikan panduan Al-Quran melalui sunnah, melalui referensi dari kitab-kitab fikih, jelas ketentuannya kalau laki-laki ya laksanakan ibadah menjadi seorang, harus menjadi laki-laki, perempuan. Betul. Kalau perempuan laksanakan ibadah menjadi seorang perempuan. Baik, Gus Said, terima kasih banyak atas Gus. pandangannya, pencerahannya, dan juga waktunya telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Terima kasih. Ya, satu hal saya ingin sampaikan. Tolong masyarakat sekitar juga jangan abai. Betul. Ayo kita bimbing saudara-saudara kita seperti Isa Zega ini untuk kita sadarkan. Ustadz-ustadz atau kiai-kiai atau ulama-ulama. Ya, kita harus ingatkan memang, tapi sisi lain kita bimbing. Kita kembalikan kepada jalan yang benar agar tidak terjadi hal-hal yang sama kepada orang lain yang nanti
terpengaruh dengan gaya dan pola dari provokasi serta kampanyenya Isa Zega ini. Baik, terima kita kasih doakan banyak, juga ya Gus Isa Hayat. Zega semoga mendapatkan hidayah ya Gus Hayat ya. Terima kasih banyak. Selamat Amin. beraktivitas, Semoga Selamat mendapatkan beraktivitas, hidayah Gus Hayat. Assalamualaikum Subhanahu wa ta'ala. warahmatullahi Amin. wabarakatuh.